Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan genre reading. Temanya adalah hal berkualitas dari kamu di mata dia ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita mulai. Kualitas kamu di mata dia. Kualitas kamu, kadang sebenarnya kamu tuh orangnya tenang menurut dia, tapi entah gimana kadang juga suka meledak-ledak tiba-tiba aja gitu ya, mengejutkan, marah gitu. Tapi mungkin bagusnya kamu tuh ekspresif kadang, jadi kalau nggak suka kamu bilang, marah kamu bilang, tapi di saat ya kamu baik-baik aja ya kamu tenang aja gitu. Jadi maksudnya apa ya, ekspresif, jadi dia tahu kalau kamu lagi marah atau kamu lagi nggak kenapa-napa atau kamu lagi tidak baik-baik saja atau lagi ada masalah. Terbukalah kamu soal perasaan atau lagi merasakan sesuatu gitu ya. Jadi nggak bikin dia menebak-nebak kamu lagi kenapa, kamu lagi marah atau enggak sama dia. Udah cukup dewasa kamu juga, makanya dilihat tuh kamu seseorang yang tenang. Kamu suka memberikan dia space, kayak waktu buat dia sendiri, waktu dia buat bekerja, waktu dia buat free time gitu. Jadi kamu nggak terlalu posesif atau clingy lah gitu. Kamu biarkan aja dia punya waktunya untuk buat diri dia sendiri. Dan dia ngerasa sih kamu itu menspesialkan dia juga ngerasa kamu perhatian, care. Jadi kayak dia ngerasa dia tuh punya space atau tempat spesial di hati kamu ya. Ya mungkin menurut dia kamu menjadikan dia seseorang yang very important person buat kamu, VIP ya. Kamu juga selalu memeluk dia, selalu ada buat dia, available. Dalam keadaan apapun kamu kayak ada buat dia, kamu menerima dia, pokoknya kayak kamu nggak membiarkan dia sendiri lah gitu, nggak membiarkan dia sendirian, terutama kalau dia lagi ada masalah. Dan kamu juga nggak ngejudge dia, jadi dia selalu terbuka juga ke kamu tentang keadaannya. Kamu berusaha untuk mengerti dia. Misalnya dia lagi marah atau keadaannya lagi ada masalah, kamu berusaha mengerti, memahami keadaannya dia. Dan kamu nge-treat dia itu kayak princess atau kayak prince gitu ya. Yang tadi jadi dia merasa dispesialkan sama kamu. Kamu juga mau masuk ke dunianya dia, ke circle-nya dia, ke teman-temannya. Kamu mencoba buat kenal, mencoba buat dekat juga, atau dekat ke keluarganya. Jadi bukan cuma dekat ke dia aja, tapi kamu mencoba untuk adaptasi dan bonding sama orang-orang sekitarnya dia. Kamu juga mencoba memperbaiki diri. Contoh ya, misalnya dia bisa melihat kalau kamu tuh makin lama tuh makin menaikkan value-nya kamu. Apa aja lah yang kamu kerjakan, kamu mencoba banyak hal, belajar banyak hal, dan itu terlihat dari effortnya kamu. Dan kamu bisa menjaga diri kamu, bisa menjaga batasan-batasan antara kamu dengan lawan jenis lainnya. Jadi dia juga merasa dihargai. Ini kayaknya orangnya dekat banget kali ya sama kamu atau gimana ya, karena aku ngebacanya kayak dia ini seseorang yang punya hubungan gitu loh sama kamu, atau pernah punya hubungan. Jadi aku ngerasa kayak sedekat itu. Dan ada dari kalian yang kenalnya itu awalnya kayak dia atau kamu lagi move on. Bisa jadi dia lagi move on, jadi dia kayak merasa dibantu healing sama kamu ya. Mungkin pas dia lagi proses healing itu akhirnya dia move on, terus dia jadi jatuh cinta sama kamu. Jadi secara otomatis ya kamu bantu dia move on dari masa lalunya, bantu dia healing ya. Dan kamu orangnya nggak suka konflik, nggak suka ribut ya.
Kamu sangat menghindari pertengkaran, perselisihan. Kalau bisa diselesaikan ya udah diselesaikan gitu ya. Kamu selalu mencoba untuk menjadi rumah buat dia, menjadi seseorang yang nyaman buat dia, sebuah tempat rumah yang nyaman buat dia, tempat dia kembalilah kapanpun, apapun keadaan dia. Kamu juga membebaskan dia, kamu membiarkan dia bebas ya, main sama siapa aja, teman-temannya, nggak terlalu yang mengekang, ngatur-ngatur gitu ya. Kamu membiarkan dia berkarya, membiarkan dia, intinya kamu nggak ngekang-ngekang dia lah gitu, main sama siapa, mengekang, membatasi sama lawan jenis gitu loh, harus yang posesif banget. Kamu nggak kayak gitu sih aku lihatnya. Kamu membiarkan dia berkembang juga. Kamu sangat menjaga perkataan kamu, omongan kamu selalu mencoba untuk nggak menyinggung perasaannya dia. Jadi kamu tuh kalau ngobrol atau komunikasi tuh sangat menjaga perkataan kamu. Ya beberapa kalian juga jujur orangnya, nggak suka menutupi sesuatu sih kayaknya gitu. Berkualitasnya kamu juga orangnya mau berkembang sih. Yang tadi ya mungkin kelihatan kalau kamu makin lama tuh makin high value. Ya mungkin beberapa dari kalian juga adalah ya yang high value. Hal berkualitas lainnya, mungkin beberapa dari kalian itu love language-nya word of affirmation ya. Kamu tuh, perkataan yang keluar dari mulut kamu tuh manis, something sweet, kayak bikin orang tuh happy, seneng. Entah kamu cuma sekedar kasih semangat atau kamu berusaha untuk support seseorang gitu ya, dari bahasa-bahasa kamu, bahasa verbal yang kamu utarakan ke seseorang. Dan orang tuh juga, dan dia tuh juga merasa dispesialkan sama kamu ya. Kamu mungkin juga ngasih sesuatu, suka ngasih surprise atau kejutan, dan dia juga merasa dispesialkan. Kamu bisa diajak bekerja sama, apapun sih, ibaratnya kamu tuh orang yang bisa diajak berkompromi, teamwork juga dalam hubungan, teamwork dalam komunikasi, pokoknya apa aja lah, kamu bisa diajak bekerja sama. Dan aku lihat kamu tuh orangnya bisa mendukung gitu ya. Dia lagi fokus misalnya ya ke satu project, kamu support dia, dukung dia, apa yang bisa kamu bantu ke dia juga. Dan kamu juga mau tahu sama apa yang dia lakukan, dia lagi fokus apa, kamu berusaha untuk tahu ya, ujung-ujungnya mungkin bantu sih. Kamu bisa beradaptasi sih sama keadaan. Misalnya ya keadaan dia lagi nggak baik, kamu ya berusaha memahami. Lalu kamu bisa jadi apa aja, bisa jadi teman, sahabat, pasangan. Bahkan mungkin jiwa kamu yang keibuan juga bisa menggantikan ibu kamu gitu, yang perhatian, care. Ya walaupun ya seorang ibu juga nggak mungkin diganti gitu ya. Ini contohnya aja, ibaratnya ya kayak gitu. Kamu suka ya, kayak bukan bohong atau nggak jujur sih. Misalnya apa ya, kalau kamu lagi sedih tapi kamu berusaha buat happy di depan dia, kamu nggak mau membuat dia khawatir gitu ya. Kamu lagi sedih tapi kamu baik-baik aja, kamu nggak mau buat dia kepikiran sesuatu. Apa yang kamu tunjukkan ke dia itulah aslinya kamu tuh nggak fake ya. Kamu juga mau action, mau berkorban, mau effort, berusaha. Dan ada dari kalian yang udah deket cukup lama, jadi tahu tuh dari nol tuh kayak gimana perjuangannya ya. Kadang ada sisi kamu juga yang manja katanya, jadi kayak ya dia juga merasa dibutuhkan sama kamu ketika kamu lagi manja atau butuh bantuan ya. Dan kamu juga suka bantu dia sih, tanpa dia bicara, tanpa dia bilang dia butuh apa, kamu tahu apa yang lagi dia perlukan. Dia merasa dia juga bersyukur sih atas kehadiran kamu juga. Kamu orangnya baik hati, terlihatlah tulus, ikhlas juga.
kamu ibaratnya tuh kayak cahaya ya, cahaya yang datang di keadaan dia pas lagi gelap gitu ya, dia energinya lagi gak enak, negatif, terus kamu hadir. Nah itu kan kamu sebagai apa ya, seperti cahaya, membawa penerangan ya, membawa cahaya buat hidup dia. Kamu orangnya tahu apa yang kamu mau lakukan, kamu tahu tujuan hidup kamu apa, arahnya kemana, kamu tahu goals kamu apa. Kamu juga bisa fokus sih sama apa yang lagi kamu kerjakan saat ini. Kamu juga orangnya mandiri katanya. Apa ya? Iya, mau bersusah sendiri, nggak mau menyusahkan orang lain, nggak mau menyusahkan dia. Kamu bisa ngerjain apa aja sendiri. Cukup independen sih kamu orangnya, dan cukup dewasa. Ya, bisa dibilang kualitas kamu tuh bisa dijadikan seorang pasangan yang ideal. Ibaratnya kamu itu sosok yang dia dambakan untuk menjadi seorang pasangan. Pasangan sehidup semati, pasangan sehidup sesurga gitu ya. Kamu orangnya juga jujur, to the point, gak suka menutupi sesuatu lah gitu. Kamu sangat menghormati atau menghargai wanita. Kalau kamu maskulin ya. Kalau kamu feminin, sisi kamu tuh keibuan, itu yang dia suka. Perhatian, care juga. Kamu pintar dalam berkomunikasi juga nih. Kamu dalam berbicara atau komunikasi, kamu tahu apa yang mau kamu bicarakan. Dan itu juga kata-kata yang keluar dari mulut kamu tuh sangat dijaga. Kamu selalu berusaha mencari dia ketika kalian ada masalah. Kamu selalu mencoba approach dia duluan, cari dia duluan, tanpa malu atau gengsi. Intinya kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan ketika kalian ada masalah. Dan dia juga merasa kayak apa ya, kayak kamu ingin memiliki gitu. Ibaratnya dia merasa kayak dia tuh seseorang yang pantas dimiliki, seseorang yang layak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta kasih dari kamu. Hal berkualitas lainnya, kamu kan kepo nih, jadi menurut dia keponya kamu itu perhatian, jadi kamu suka nanya sesuatu ke dia, perlunya apa, butuhnya apa gitu ya, dan dia merasa diperhatikan sama kamu. Kamu juga tipe orang yang setia katanya. Terlihat mungkin kamu bukan orang yang suka macam-macam aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin terlihat kayak kamu tuh perhatiannya, cintanya sama dia aja ya. Kamu juga suka mikirin dia katanya, kelihatan sih. Kamu suka mikirin dia dan dia suka merasa dipentingin gitu loh dari hal-hal lain. Misalnya apa ya contohnya? Ya dia merasa aja kalau dia tuh lebih penting dari apapun di dalam hidup kamu gitu. Kamu selalu berusaha membantu menyelamatkan dia. Pokoknya dia kayak ngerasa ketika harusnya dia terjadi sesuatu nih sama dia yang gak baik, tapi kamu bantu atau menyelamatkan dia. Tapi aku bingung contohnya apa ya. Pokoknya intinya kamu kayak menyelamatkan dia lah, membantu dia dari kesulitan atau kesusahan. Cueknya kamu ini mungkin bagusnya adalah ketika ada lawan jenis yang mencoba overthinking kamu cuek. Ya ujung-ujungnya yang setia tadi itu sih. Tapi kamu orangnya menyenangkan. Ya, dekat kamu tuh kayak happy. Sekalian kamu juga apa sih ngerasa gitu loh. Kamu orangnya asik, kalau ada kamu tuh ya menyenangkan suasananya. Kamu selalu berusaha untuk maju. Entah kamu berusaha untuk berkembang, selalu ingin berkembang, atau kamu selalu berusaha untuk approach seseorang duluan. Kamu kayak gak nunggu-nunggu aja, bukan cuma nunggu-nunggu aja, tapi kamu juga berusaha duluan. Kamu tuh gak ada rasa gengsi atau malu-malu ya. Dan kamu apa ya, kamu tuh seseorang yang bisa mengontrol dia. Kayak misalnya contoh apa ya, hal gak baik
habit buruk lah yang selalu dia lakukan, tapi kamu bisa mengontrol dia supaya dia nggak melakukan hal itu. Ya pokoknya kamu selalu ada lah, mungkin intinya selalu available buat dia. Kamu juga orangnya tenang, kamu juga orangnya nggak suka gangguin dia yang aneh-aneh, dan kamu memberikan waktu buat dia untuk untuk istirahat, untuk untuk dia me time ya. Orangnya kalian itu banyak yang punya attitude, mannernya bagus, dan bisa menghormati orang-orang yang lebih tua, keluarga atau orang tua dia mungkin ya. Kamu tahu sih kedepannya mau ngapain, jadi apa, tujuan hidup kamu juga jelas. Kamu selalu ada di samping dia, kayak kapanpun dia butuh kamu tuh kamu ada, kamu selalu ada, selalu siap siaga gitu ya, selalu siap lah kapanpun dia butuh kamu. Kalian itu banyak orangnya gak ribet, justru sesuatu yang ribet sama kalian itu dibikin santai. Ada masalah besar, masalahnya ya diperkecil, masalah kecil ya nggak usah diperdebatkan gitu mungkin ya. Aura kamu juga positif, baik. Kamu bisa menerima perbedaan, let it flow aja gitu ya, nggak melawan arus. Menyenangkan, ramah, friendly. Entah friendly-nya sama siapa ya. Dan terlihat sih, mungkin beberapa dari kalian ini love language-nya act of service. Kelihatan kalau kamu tuh kayak suka kasih suka kayak bikin dia tuh ngerasa kayak dihargai, dicintai gitu loh. Kamu suka melakukan sesuatu yang dia merasa kayak disayang sama kamu juga ya, tanpa dia harus meminta. Kamu tahu apa yang dia inginkan. Apapun yang kamu lakukan tuh kelihatan dari hati, tulus. Dan ceria aja, kamu gak suka kayak lagi sedih dan kamu menebarkan kesedihan ke dia atau ke sekeliling kamu. Kamu juga pendengar yang baik, good listener, selalu mau dengar apa yang dia ceritain, siap mendengar keluh kesah dia kalau lagi ada masalah. Kamu orangnya bisa diandalkan, dia bisa bergantung sama kamu. Beberapa dari kalian ini punya posisi yang cukup penting di circle kalian, jadi dia juga merasa bangga. Ya, kalau kamu tuh posisinya sangat sangat penting di sekitar kamu. Ibaratnya dia bangga lah bisa dekat sama orang penting. Gitu sih, ya kurang lebih kayak gitu. Kualitas kamu di mata dia, kamu tuh suka memberinya itu sesuatu yang orang lihat, kenapa bisa sebaik itu gitu ya. Dan kamu selalu memberi waktu buat dia, entah memberi waktunya buat dia sendiri, buat dia memecahkan masalah, atau ya ibaratnya take your time lah gitu, buat dia buat dia me time, mirip sama yang tadi sini sebenarnya ya. Dan kualitas kamu tuh dilihat seseorang yang berprogres atau berproses, gak stuck aja hidup kamu, tapi kamu menunjukkan banyak progres di dalam hidup kamu juga. Banyak dari kalian yang orangnya sabar, banyak dari kalian itu pernah melakukan salah tapi gak akan jatuh ke lubang yang sama, atau kalian gak akan melakukan kesalahan yang berulang ya. Learn from the past. Kamu orangnya mau belajar dari kesalahan juga. Kamu ingat hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, ibaratnya kamu selalu mengingat kenangan-kenangan dan memori juga. Orangnya selalu tell the truth ya. Sangat kelihatan kalau kamu tuh menghormati, menghargai keberadaan dia hadir dalam hidup kamu.
kamu orangnya mau melindungi, mau menjaga, dan dia merasa kayak koneksi di antara kalian itu kayak sesuatu yang beda, nggak seperti dia dekat dengan orang lain atau orang-orang yang pernah sebelumnya dekat sama dia. Kamu orangnya gampang banget berkompromi, jadi kalau apa-apa ngomong sama kamu tuh kayak kamu tuh gampang banget setujunya, cocok dijadikan partner. Kamu selalu mendukung dia untuk hal-hal baru yang dia lakukan. Udah banyak transformasi yang kamu lakukan juga. Banyaklah perkembangan di dalam diri kamu juga. Kamu orangnya open minded, ya, terbuka, dan orangnya ya bisa berubah sesuai keadaan, bisa beradaptasi. Dan gak takut sama hambatan, gak takut sama halangan, rintangan, ya. Orangnya juga apa ya, kamu tuh orangnya perencana ya, planner, apa-apa direncanakan, prepare ke depannya maunya gimana. Dan dia juga merasa terikat sama kamu nih. Kamu juga mungkin gak mengekang dia, membebaskan dia. Jiwa kamu tuh bebas juga soalnya. Kamu membebaskan dia karena kamu juga gak suka dikekang ya. Banyak dari kalian yang cukup religius. Entah kenapa dia dekat sama kamu tuh energinya tenang, menenangkan. Terutama kalau dia lagi ada masalah. Mungkin beberapa dari kalian ada jiwa healer. Jadi kayak dia tenang atau lega lah ketika dia ada masalah dan dia dekat sama kamu. Banyak hal sih yang dia merasa terbantu karena kehadiran kamu nih. Ya. Kamu suka menghibur dia ketika dia lagi ada masalah. Dan apa ya? Banyak hal sih, ketika dia butuh sesuatu kamu bantu, ketika dia berproses ya dia ingin berubah atau ada yang dia lagi fokuskan, kamu juga bantu sih di proses itu. Kamu gak membiarkan dia sendiri begitu aja. Dan kamu juga orangnya masih ini ya, menghargai adat istiadat, entah norma-norma, adat istiadat dari keluarga kamu atau dari keyakinan kamu. Dia merasa nyaman di dekat kamu juga. Justru kalau kamu gak ada, dia malah merasa kehilangan. Iya. Kamu kadang bisa mengontrol emosional dia juga sih ketika dia lagi marah ya atau emosi. Dan emosional kamu juga udah cukup stabil sebenarnya. Pas dia ketemu sama kamu tuh baru-baru merasakan sebuah new feelings kayaknya. Mungkin love at first sight yang dia rasakan. Jadi dia ngerasa kamu spesial juga di matanya dia. Feeling, intuisi kalian itu cukup baik. Kamu tahu hal-hal mungkin yang akan terjadi. Jadi dia ngerasa terbantu kalau kamu lagi memberikan saran. Kamu jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Nanti kamu kedepannya akan seperti ini. Akhirnya terjadi hal itu. Ya. Kamu juga orangnya bertanggung jawab katanya nih. Penuh pertimbangan, kamu gak langsung ambil keputusan gitu ya. Bertanggung jawab terhadap dia, kamu juga menjaga, bertanggung jawab juga sama hubungannya. Bertanggung jawab sama pekerjaannya. Mungkin kamu usia-usia yang cukup dewasa. Tahu apa tanggung jawab kamu. Kamu juga orangnya gak egois katanya, orangnya adil. Kamu pengen dia happy ya, kamu juga happy. Bukan kamu aja, bukan cuma kamu mikirin diri kamu sendiri, tapi juga kamu mikirin dia, kebahagiaannya dia. Dan apa ya? Kadang ada sisi kamu yang dominan juga sih katanya nih. Jadi ketika apa ya keadaannya mungkin seperti apa, dominannya kamu mungkin ya bermanfaat. Jadi kayak misalnya mau pergi tapi kamu yang ngatur gitu, harus pergi kemana, kamu yang punya plan, merencanakan.
Nah, mungkin dominannya kamu itu bermanfaat ya buat hubungannya. Dia juga merasa dilindungi sama kamu nih. Kamu juga orangnya nggak rendah hati ya, nggak sombong. Jadi dia nggak merasa diintimidasi sama kamu. Kadang juga nggak merasa dijudge. Kelihatan kamu tipe yang setia sih katanya. Yes, setia, tapi ada sisi kamu tuh kadang yang dingin juga katanya. Dia berpikir ketika sikap kamu dingin, mungkin ke lawan jenis juga kamu dingin. Jadi itu sebuah sikap yang apa ya? Sikap yang positif dinginnya kamu ini. Mungkin kamu orangnya cool gitu ya. Cold sih, bukan cool ya. Kalau cool mungkin karisma. Tegas, kamu orangnya tegas. Berpendirian, punya prinsip juga orangnya. Nggak sombong sih kamu tuh orangnya katanya. Dan selalu menerima dia. Ibaratnya kamu tuh selalu mengulurkan tangan lah, apapun keadaan dia butuh bantuan juga kamu mengulurkan tangan, membuka diri buat dia. Tuh beberapa dari tadi tuh bilang kalau kamu tuh tipenya setia. Omongan kamu juga bisa dipegang ya, bisa dipercaya. Janji-janji kamu mungkin ya, bukan janji-janji palsu. Bukan yang cuma kayak janji ngomong terus lupa gitu aja, atau nggak ditepati. Tapi kamu tipe yang bisa dipercaya, bisa dipegang perkataannya. Kamu selalu buat dia tuh kayak misalnya kalian lagi bicara gitu ya, mungkin salah satu emosi, tapi kamu bisa yang dengan tenang bicaranya, bisa menjelaskan dengan baik gitu loh. Jadi dianya juga merasa kayak safe gitu di dekat kamu. Kamu memikirkan banyak hal, bukan mikirin diri kamu sendiri aja, tapi juga mikirin dia. Masalah-masalah dia juga mungkin kamu pikirin. Kalau aku lihat ini tuh kayak hubungan yang udah cukup lama ya, jadi benar-benar tahu masing-masing sih dua-duanya ya. Jarang sih kayaknya yang baru dekat aku lihat di sini. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku bakalan kasih pesan semesta buat kalian ya. Tak kenapa akhir-akhir ini aku jadi kasih pesan semesta mulu ya. Mungkin beberapa kalian lagi bingung ya. Oke, aku bakalan shuffle. Pesan semesta. Apa nih? Mungkin beberapa dari kalian saat ini lagi merasa kayak capek, lelah. Mungkin selama ini udah effort, selama ini sudah berusaha ya, tapi mungkin merasa kayak ini waktunya kayaknya untuk pergi, untuk meninggalkan gitu ya. Coba dipikirin baik-baik, apakah itu sebuah keputusan yang tepat buat kamu? Stay, live, atau melepaskan atau bertahan. Kalau bisa ya jangan cuma itu bukan keputusan yang sesaat, dipikirin baik-baik. Dan kalau bisa juga keputusannya itu nggak saling menyakiti, nggak menyakiti siapapun ya. Dan coba buat terbuka, karena aku lihat di sini banyak dari kalian yang kayak menutupi sesuatu atau nggak jujur. Coba jujur atau coba terbuka ke seseorang supaya mungkin dia juga tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Jangan cuma kamu simpen, kamu pendam, atau kamu kayak kamu beban sendiri aja gitu ya. Beberapa dari kalian mungkin lagi kangen sama seseorang, boleh juga dikasih tahu orangnya kalau kamu tuh lagi kangen sama dia ya. Dan banyak dari kalian lagi suka sendirian, gak apa-apa, take your time. Kalau misalnya kamu memang lagi happy sendiri, dalam artian happy lagi single, tapi bisa juga kalau memang kamu lagi ngerasa butuh waktu buat sendiri, gak apa-apa untuk menenangkan diri ya. Kebahagiaan diri kamu lebih penting juga ya. Banyak dari kalian yang ingin mencoba sesuatu yang baru, gak apa-apa, dicoba aja tanpa persiapan juga. Kadang gak apa-apa, lebih kayak mungkin nanti bakalan ada sebuah surprise atau kejutan-kejutan ketika kita gak mempersiapkan sesuatu ya kan.
Karena kita nggak prepare, kita nggak expect apa-apa, malah banyak surprise nanti ke depannya. Dan apa ya, kalau ingin mencoba sesuatu yang baru, entah itu apa, nggak apa-apa, coba aja ya, tapi pastiin kalau itu hal yang baik buat kamu. Banyak dari kalian lagi ingin berubahnya ini kayak ingin mencoba lebih baik ya. Cobalah ya, ini udah tahun 2024, dicoba pengen berubahnya tuh seperti apa, ada kekurangan atau hal buruk apa yang pengen kamu rubah, ya nggak apa-apa, dirubah aja. Coba kasih waktu buat diri kamu untuk menenangkan diri. Beberapa dari kalian ini akhir-akhir ini energinya kurang baik ya, mungkin butuh space, mungkin ya butuh space sendiri saat ini. Dan kalau lagi emosional, bisa menghindar dari hal-hal atau apapun yang men-trigger kamu jadi emosi. Kasih self defense, kasih jarak sama orang-orang yang kamu ngerasa orang ini bakalan bikin kamu marah apa bikin kamu emosi ya. Intinya nih, kebanyakan kartunya kesimpulannya adalah ya pikirin diri kamu sendiri deh kayaknya. Mau sendiri dulu nggak apa-apa, mau single dulu nggak apa-apa, mau kasih space gitu ya buat diri sendiri juga nggak apa-apa, tapi usahakan untuk jujur dan terbuka sama siapapun yang energinya lagi dekat sama kamu saat ini, daripada kamu merasakan beban sendiri, ditanggung sendiri bebannya, kan gak enak juga. Oke, kayaknya itu aja gengs ya. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Don't forget to stay positive, your heart, mind and soul. Bye bye.